Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulullah habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seorang mati Ketua Yayasan Baitus Salam Bapak Ridwan, yang mana Pak? Alhamdulillah. Dan seluruh jajarannya, yang seorang mati Ketua DKM Masjid Baitus Salam atau yang mewakilinya, para panitia, ibu-ibu Majelis Ta'lim Khairun Nisa, para tokoh masyarakat mulai dari Bapak RW, Bapak RT, para asatidah, dan juga seluruh hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat silaturahim kembali. Mungkin 3-4 tahun yang lalu kami hadir di sini membawakan materi yang sama, kuliah umum manajemen kematian. Bagi yang sudah reminder, bagi yang belum berarti ini hal baru. Maka saya akan mengulang kembali karena mungkin banyak yang hadir hari ini belum ikut di kajian sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita juga salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, terima kasih pada Bapak Ketua Yayasan yang telah bergabung dengan kami di KPJ Kartu Sedekah Pemuliaan Jenazah atas nama Masjid Baitus Salam. Terdaftar 3 jiwa kalau nggak salah ya. Alhamdulillah sampai hari ini belum terpakai. Berarti keluarga di sini semuanya sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Karena memang nggak ada yang berharap pakai duluan. Betul nggak Pak RW? Iya. Walaupun sudah disiapkan, dan ini menjadi bagian salah satu layanan Masjid Baitus Salam untuk warga di Puri Depok Mas ini. Ya, tadi vendor yang disebut vendor itu ya kami dari Masjid Raya Pondok Indah, karena kami sudah memiliki fasilitas yang lengkap, dan bila mana terjadi musibah, karena di sini sudah member, tinggal telepon ke kami, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah kesini. Ada tol sekarang lebih cepat. Dulu nggak ada tol, muter-muter dulu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mana sih? KPJ ini adalah layanan dari kami di Masjid Raya Pondok Indah dalam hal fardu kifayah, ya, layanan pemuliaan jenazah muslim. Ini mobil yang dulu ada, tapi hari ini mobil ini sudah kami sedekahkan ke masjid lain karena kami sudah memiliki mobil-mobil yang lain. Jadi sejak 2001 kami sudah mengawali pelayanan jenazah kepada masyarakat sekitar. KPJ ini brandnya, Institut Manajemen Kematian, KPJ Institut. Selain daripada memberikan layanan, kami juga mengedukasi masyarakat
supaya berani ngurus jenazah, karena dipastikan pasti itu akan terjadi. Jadi KPJ ini singkatan dari Komunitas Peduli Jenazah, membangun kesadaran kita akan pentingnya mengingat kematian dan kepedulian kita terhadap jenazah. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan hari ini yaitu roadshow kuliah umum manajemen kematian. Ini kantor kami di Masjid Pondok Indah, dan ini merupakan bagian dari kegiatan masjid yang sama-sama fardu kifayah. Ya. Kenapa sama-sama fardu kifayah? Ya karena ngurus sholat wajib itu fardu kifayah, berjamaah itu. Ngurus masjidnya sendiri fardu kifayah. Sebetulnya tidak ada bedanya dengan ngurus jenazah, gitu. Sama-sama fardu kifayah. Cuman selama ini orang mengkonotasikan fardu kifayah itu untuk urusan kematian saja, padahal ngurus masjidnya sendiri fardu kifayah. Ngurus lingkungan, Pak, jadi RT RW itu fardu kifayah. Sudah ada Pak RT, masa mau rebutan jadi Pak RT semua? Kira-kira begitu. Karena sudah ada yang mewakili, ya sudah, kan gitu ya. Nah, itulah fardu kifayah. Harus ada yang muncul salah satu di antara kita. Kalau nggak ada yang muncul, ya kebangetan. Ya gitu, bahasa hukumnya berdosa kalau ngurus jenazah nggak ada yang bisa gitu. Ini kendaraan yang kami miliki, salah satunya insya Allah hari ini mobilnya akan datang ke sini, Pak. Delica Mitsubishi. Ini dalam kota pakai Luxio, ada Panther, keluar kota pakai Hiace ya. Kadang ada jamaah ingin dimakamkan di luar kota, di kampung halaman. Jadi alhamdulillah 4 kendaraan ini tersedia di kami, dan tentu kami tidak memiliki keinginan mobil ini nganggur, Pak. Bahasa kitanya mangkrak. Kadang pengurus masjid punya satu aja, Pak, belum tentu sebulan keluar. Dipanasin juga enggak, karena enggak ada warga meninggal di sekitar itu. Betul nggak, Pak? Nah ini kita punya 4, Pak. Lebih nganggur lagi kalau gitu 4-4-nya. Kalau nunggu warga Pondok Indah meninggal, belum tentu 3 bulan 1, Pak. Maka kita munculkan konsep KPJ Card, program kepedulian Masjid Raya Pondok Indah, agar kendaraannya bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Tinggal di mana terserah, tidak harus warga Pondok Indah. Maka orang Jakarta Timur, Jakarta Utara, Ciputat, Bintaro, bahkan di sini Depok. Nah, maka Depok kemarin pengurus masjid sini daripada beli mobil sendiri repot, ngapain? Mendingan beli kartunya, ya kan, Pak ya? Kira-kira begitu. Dengan memiliki kartu ini berarti panjenengan sudah punya mobil jenazah, sudah punya keranda, sudah punya kain kafan, sudah punya papan nisan, papan dinding ari. Keluarga tinggal nangis doang sama siapin makam. Kira-kira begitu, Pak. Ya, karena semua sudah difasilitasin. Nah, gitu. Nah, pengurus masjid di sini berpikir daripada beli mobil sendiri repot, siapa yang ngurus nanti gitu kan? Ah, mendingan punya kartunya aja. Nah, ini hebatnya Masjid Pondok Indah. Karena kita pengen kendaraan-kendaraan yang ada bermanfaat untuk umat Islam, mau di mana aja, ayo kita layani. Maka alhamdulillah hampir setiap hari ya kita ada layanan jenazah, Pak. Mobilnya keluar, kadang 1, kadang 2. Ya, dengan memiliki kartu KPJ Card ini berarti semua layanan pengurusan jenazahnya di cover sama Masjid Raya Pondok Indah. Sekali berinfak seumur hidup, boleh atas nama pribadi, atas nama masjid, bahkan ada yang RT mendaftar atas nama RT yang di cover lingkungan satu RT. Hari ini meninggal, sore ada yang meninggal lagi, Pak. Ada yang begitu itu di Jakarta Barat. Besok ada lagi yang meninggal. Maka kalau untuk atas nama lembaga seperti masjid atau pengurus lingkungan RT, mendaftarnya minimal 2 atau 3 terdaftarnya. Tapi kalau pribadi 1 aja cukup. Ya, pribadi 1 aja cukup. Karena dipakainya gantian. Setelah terpakai nanti di top up, diisi ulang lagi, sehingga hidup lagi, bisa dipakai lagi, dan seterusnya begitu. Jadi kami memudahkan dalam administrasinya, nggak pakai iuran bulanan. Kayak tadi ada istilah apa di sini? Uang duka, Pak? DSK, dana santunan kematian. Itu kan iuran bulanan. Kadang nariknya aja capek, Pak.
Ya, yang ditarik belum tentu mau ngasih gitu kan. Kan gitu kan. Perlu diingetin gitu. Maka ini solusi, sekali bayar seumur hidup, dan setelah terpakai silahkan di top up kembali. Suatu hari Pak, ada jamaah datang ke saya, dia menceritakan kondisi keluarga tetangganya. Pas ibunya wafat, putri kandungnya disuruh ikut mandiin jenazah. Ternyata dia nolak, bahkan berucap, apa yang dia katakan? Dia bilang, ogah gua jijik, kotorannya banyak, bau. Kata putrinya di depan jenazah ibunya, buat apa aku repot-repot, kan sudah ada yang ngurusin. Coba bayangin Pak, kalau ini terjadi sama kita nanti Pak, punya anak kok nggak mau Pak, hanya sekedar megang gayung gitu loh, disuruh nyebokin juga enggak kok, nanti ujung-ujungnya amil juga yang nyebokin. Tapi ternyata dibilang, ogah gua jijik, kotorannya banyak. Padahal ini orang sering datang pengajian Pak. Bagaimana dengan orang yang biasa-biasa aja, ya? Masya Allah. Ini sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Maka melalui kuliah umum manajemen kematian, kita buka mindset kita Pak. Jangan sampai kita punya hal pengalaman yang sama seperti ini. Justru saat dibutuhkan kita malah menghindar. Kenapa kita takut sama mayat? Sebagian di kita menganggap orang mati itu jadi hantu. Ruhnya masih gentayangan di depan rumah. Ya, gara-gara tali pocong nggak dilepas, jadi hantu pocong, katanya begitu. Padahal itu ditontonan, adanya di film, sinetron. Aslinya nggak ada. Ini yang perlu dikelirkan Pak, jangan sampai kita dibodoh-bodohin. Ya, tontonan tapi jadi tuntunan. Takut sama suster ngesot, kuntilanak. Ya, nah ini nggak ada orang mati ruhnya balik lagi jadi hantu Pak, nggak ada. Bahasa sekarang itu hoax. Jadi jangan diyakini, jangan dipercayai bahwa ruh orang yang mati itu masih ada di sekeliling rumah kita. Apalagi mereka jadi hantu. Karena mereka sekarang posisinya di alam barzah sedang menunggu hari kiamat. Kondisinya yang pertama ada yang sedang tidur, surat Yasin 52. Ada yang sedang menyesal. Apa penyesalannya? Pengen minta balik lagi ke dunia. Itu keinginannya. Kalau dikasih kesempatan balik lagi ke dunia, ini banyak diceritakan di Al-Quran. Ada yang pengen sholat, ada yang pengen sedekah, ada yang pengen cari kawan baik. Tuh penyesalannya Pak Bu. Ada orang yang lagi diteror Fir'aun dan bala tentaranya. Apa terornya? Setiap pagi, setiap sore diperlihatkan neraka. Ya, belum cemplungin belum digodok, baru diperlihatkan. Makanya teror namanya. Yang keempat, mereka tetap hidup, bahkan ada yang mendapatkan rezeki. Ini surat Al-Baqarah 154 dan Ali Imran 169. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya, hanya saja kita nggak ada yang tahu. Ya. Mereka lagi dapat kenikmatan di alam barzah. Terakhir orang mati dapat siksa kubur, Pak. Nah, ini yang harus menjadi keyakinan kita bahwa mereka yang sudah wafat kondisinya seperti ini Pak, yang ada tertera di dalam Al-Quran. Jadi nggak ada satupun orang mati gentayangan jadi hantu, ya, gitu. Yang kedua, kita perhatikan kemuliaan mengurusi jenazah supaya kita berani ngurus jenazah. Mindset kita sudah bersih karena hal-hal yang selama ini membuat kita seram gitu, horor tadi sudah hilang. Dan kita harus yakin dengan itu. Kalau kita mindsetnya positif, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, maka pasti nggak ada hal-hal yang perlu ditakuti. Kenapa kita takut? Karena kita was-was. Waduh, jangan-jangan nanti malam datang. Nah, itu was-was namanya. Sementara kerjaan setan memang mencari orang yang was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kerjanya jin.
Kerjanya setan yang ganggu kita. Keutamaan mengurus jenazah. Dalam hadis ini disebutkan siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan maka ia mendapatkan 1 qirot. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dikuburkan ia mendapat 2 qirot. Rasul ditanya, wa mal qirotoni, apa itu 2 qirot? Mithlul jabalain al-azimain, bagikan seperti 2 gunung yang sangat besar. Azimain, besar sekali, ya. Maka ini diilustrasikannya di Madinah itu ada gunung yang paling besar. Gunung apa namanya? Gunung Uhud. Ya, jadi 1 qirot itu bagikan seperti gunung Uhud, mislu Uhud. Nah, gitu. Jadi 2 qirot itu bagikan seperti 2 gunung Uhud. Nah, itu di Madinah, Bu. Bagi yang sudah umroh haji, insya Allah tahu. Bagi yang belum pernah umroh nggak bisa kebayang. Maka ilustrasi ini boleh dibawa ke sini, Pak Bu. Saya kalau di Purwokerto, ya saya ditanya orang seperti apa itu 2 qirot, saya sebutnya gunung yang paling gede di Purwokerto, Gunung Slamet, ya gitu. Ya orang kampung tahu semua Gunung Slamet tuh, gede temen jemeng, gitu kan. Ya. Seperti 2 gunung Merapi, 2 gunung yang lainnya. Nah, itu ilustrasinya, Pak. Dan ternyata kalau kita lihat hadis ini baru yang ikut menyolatkan dan mengiringi ke makam, Pak. Ngikut nyolatin 1 qirot, ngikut nganterin ke makam 1 qirot. Itu kan nggak pakai syarat-syaratan, tinggal ngikut-ngikut doang, dapat pahala, Pak. Sementara ngurus jenazah itu mulai dari memandikan, mengkafani, ya, menguburkan. Nah itu. Nah, kira-kira pahala mereka yang memandikan, mengkafani dan menguburkan, pahalanya apa, Pak? Kalau yang ikut-ngikut saja pahalanya seperti 2 gunung Slamet. Ini kalau dibuka, Pak, semua rebutan, Pak. Ya, ini sabda Rasulullah SAW. Ya, artinya aja. Man ghassala mayyitan faqatama alaih. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka rahasiakan aibnya. Ya, yang memandikan jenazah tidak boleh menceritakan aib si mayit. Ghafarallahu lahu arba'ina maratan. Allah akan mengampunkan dosa yang memandikan jenazah itu 40 macam dosanya. 40 kali. Ya, bahkan dalam riwayat At-Tabrani, ya, itu disebutkan 40 macam dosa besar. Nah, berarti ini kan tim X yang gede banget buat dosa-dosa kita selama ini, ya. Di balik musibah besar ada kemuliaan besar, pengampunan dosa 40 macam dosa besar. Masa kita nggak mau, Bapak Ibu? Dan ini kesempatan yang tidak akan balik lagi. Kita muliakan jenazah ayah kita, pasangan kita, saudara kita. Nah, ini kesempatan mulia. Barang siapa memandikan mayit lalu menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuninya dengan 40 kali ampunan. Dan barang siapa menggali kubur untuknya, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Tukang gali kubur, pahalanya dahsyat banget. Allah berikan rumah spesial hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengkafani mayit, Allah akan mengkafaninya, memberikan pakaian terbaik, min sundusin wa istabrokin, sutra tebal, sutra halus, nanti di hari kiamat, dari surga. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, kalau ini dibuka ya luar biasa banget. Maka di hadis yang lain, ini hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, dalam jalur sanadnya ya terdapat Jabir Al-Jafi dan terdapat pembahasan yang banyak. Ini disebutkan dalam kitab Fikih Islam wa Adilatuhu karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili jilid 2 halaman 537. Man ghassala mayyitan fa'adda fihi al-amanata wa lam yafsha 'alaihi ma yakunu minhu 'inda dzalik kharaja min dzunubihi ka yaumin waladathu ummuhu. Ini dahsyat banget, Pak. Siapa yang memandikan jenazah, maka tunaikanlah amanahnya dan jangan membeberkan apa yang terdapat dalam tubuh si mayat itu. Maka ia akan terbebas dari dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya.
Ini pahala gede banget. Allah membebaskan dosa kita bagaikan seperti bayi baru lahir. Pertanyaannya Pak, bayi baru lahir kalau meninggal masuk surganya mampir dulu nggak ke neraka? Enggak. Pakai hisab enggak? Enggak mampir, enggak pakai hisab. Dahsyat banget ini. Dan Nabi melanjutkan, hendaknya orang yang memandikan itu adalah orang yang paling dekat dengan kalian, yang bisa menutup jenazah jika ia mengetahui. Maka di sini pentingnya kita dituntut untuk belajar. Kalau kita tahu Pak Bu, kesempatan mulia ini tidak akan disia-siakan. Ya, ngapain? Saya kasih orang. Kesempatan ini tidak akan balik lagi. Bukannya malah menghindar, bukannya malah takut, bukannya malah bilang jijik, ogah gua. Ini kebangetan Pak. Jadi insya Allah mengubah mindset kita. Sedang jika tidak diketahui, maksudnya kalau keluarga nggak ada yang ngerti dalam hal pengurusan jenazah, maka panggil siapa saja yang dianggap memiliki sifat warok dan amanah. Itulah para petugas, para amil, para pemulia jenazah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ada peluang masuk surga. Yang masuk surganya ini tanpa azab dan tanpa hisab. Tip X-nya luar biasa ini atas dosa-dosa kita. Dan ini ternyata setara dengan pahala haji dan umroh. Haji umroh itu man hajjalillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladat ummuhu. Itu redaksinya hampir sama ini. Ya, Allah akan bebaskan segala dosanya bagaikan seperti terlahir dari rahim ibunya. Di balik musibah besar ada kemuliaan besar. Betapa bahagianya kita bisa memuliakan jenazah orang yang kita sayangi, bukan malah menjauh. Ada yang mengatakan katanya pasangan tak boleh memandikan, istri nggak boleh dimandikan suami, suami nggak boleh dimandikan istri. Ada yang bilang begitu di masyarakat, ya katanya gitu ya. Coba perhatikan ini hadis Rasulullah kepada Aisyah. Kalau memang nggak boleh, nggak bakalan keluar hadis begini Pak. Rasulullah SAW bersabda pada istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tidak mengapa bagimu jika kamu yang meninggal sebelumku, aku yang akan memandikan dan mengkafanimu, serta akulah yang akan menyolati dan menguburkanmu. Ini romantis banget Bu, ngomongin mati sampai dibicarakan. Berani banget Rasulullah itu. Nggak kayak kita baru ngomongin aja pamali. Ya, emang mau mati besok, dianggapnya begitu. Apalagi kalau ibu bilang sama seperti ini kepada suami, ya. Habis kajian nanti pulang ngomong sama suami, "Bang, kalau abang mati duluan aku yang mau mandiin abang." Itu belum selesai ibu udah ditampar duluan itu, karena dianggapnya ibu nyumpahin suami. Bener nggak begitu? Iya pastinya gitu, karena kita nggak lumrah ngomongin kayak gini. Nah ini menunjukkan artinya apa? Pasangan itu ya sah-sah saja, boleh memandikan salah satunya. Nggak ada istilah batal buat jenazah. Ya disentuh sama suaminya nggak boleh. Ini yang memprihatinkan kan, jenazah sudah siap, ya tinggal ditutup mukanya, mau dicium sama istrinya dilarang, nggak boleh, batal. Ya ini perlu diluruskan, insyaallah. Selain pasangan yang boleh memandikan, haruslah yang sesama jenis kelamin. Berdasarkan hadis riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata Nabi SAW menjumpai kami ketika kami sedang memandikan putri beliau yaitu Zainab. Beliau bersabda, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak lagi bila menurut kalian hal itu perlu, dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah siraman terakhirnya dicampur kapur barus atau sedikit kapur barus. Nabi memberikan guide terlebih dahulu kepada Ummu Atiyah untuk memandikan putrinya Rasulullah. Kalau kalian sudah selesai, beritahukanlah aku. Ketika kami selesai, kami memberitahu beliau, lalu beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya bersabda, pakaikanlah ini padanya. Ini menunjukkan bahwa yang memandikan jenazah haruslah yang sesama jenis kelamin, walaupun mahram, walaupun anak kandung, tidak boleh.
harus yang sejenis yang boleh. Maka seorang ayah ya dimandikan oleh putra-putranya yang laki, seorang ibu dimandikan oleh putri-putrinya. Tidak boleh anak laki, anak perempuan ikut bercampur baur mandiin jenazah bareng-bareng. Atau anak usia di bawah 7 tahun, nah itu boleh siapapun yang memandikan. Nah ini ketentuannya. Kenapa harus sama jenis? Ini berkaitan dengan aurat. Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak wanitamu. Waktu lahir kan kita selalu tertutup aurat kita, baik kepada keluarga kita, anak-anak kita. Hanya kepada siapa kita tampakkan? Pasangan. Maka ketika memandikan jenazah itu juga harus tertutup auratnya. Ini fardu kifayah dimensi yang lain. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana SOP penanganan jenazah. Fardu kifayah itu gotong royong, bukan menjadi kewajiban 1-2 orang saja. Ya, maka bagi tugas, ada yang penanggung jawab, ada yang hubungin Pak RT, Pak RW bikin surat kematian, ada yang hubungin pihak pemakaman. Nah ini gotong royong judulnya fardu kifayah itu. Artinya berarti semakin banyak yang terlibat semakin semakin bagus. Dan prioritas yang memandikan tadi orang yang terdekat, karena dipastikan orang yang terdekat tak mungkin dia akan cerita aib si mayat. Kesimpulannya di sini. Ini tadi saya sudah jelaskan, profesi apapun sejatinya fardu kifayah. Fardu kifayah itu bukan ngurusin orang mati saja. Ngurusin rumah sakit ya fardu kifayah. Ngurusin sekolah ya fardu kifayah. Ngurusin pasar ya fardu kifayah. Maka mau menjadi profesi apapun sejatinya fardu kifayah. Ya, itu. Tapi di kita ini fardu kifayah ya ambil jenazah saja, konotasinya begitu. Baik, inilah pentingnya belajar manajemen kematian. Maka ada sebuah perubahan mindset kita dari takut menjadi berani mengurus jenazah keluarga sendiri. Baik, ini prolog selesai. Kita break dulu ya. Yang mau jadi amil siapa sih? Belajar langsung. Ayo. Yang mau jadi amil laki-laki. Dari pemulihan jenazah ini mau langsung diajarin ini. Ya, nih kita ambil talinya dari kain ini selebar 2 jari. Sobek 2 jari, 2 jari di sini. Nah, sobek. Nah, Bapak pegang. Nah, Bapak pegang sana. Ya, nah ini Bu, kita ambil talinya dulu. Sepanjang kira-kira laki-laki 10 meter. Ya, sebelah saja. Karena saya nggak pakai tikar. Kalau pakai tikar harus 2, sebelah sana, sebelah sini harus dipotong. Karena kalau pakai tikar harus ada tali lagi di bawahnya. Nah, ini nambah kerjaan. Ya, kalau saya ngajarin yang enak yang gampang sih, kalau udah pakai ini aja. Karena ini nggak perlu pakai lipat, dilipat ya udah nyatu. Ya, di tali inilah yang digunakan untuk mengukur jenazah. Gak usah pakai tali rafia. Ada yang jadi model nggak? Ayo jadi model. Gak apa-apa, saya sekali. Ya nggak apa di situ udah, itu aja. Nah, ya, kakinya rapat. Cara ngukurnya
pegang lucu. Pegang lucu. Udah Pak Haji, bangun. Udah. Kali lah. Ntar lagi. Ini diukur ke kain, ke tali yang ada. Ya. Nih. Berhubung ini kainnya katun, saya kerja nggak perlu pakai gunting. Langsung potong. Ya. Satu. Bikin seperti ini, laki-laki berapa? 3. Coba disobek, Pak. Kalau nggak bisa nyopet, coba pakai gunting. Belum terbiasa. Apa saya gampang, Pak Haji? Keluarkan senjatanya. Bin salah bin. Dua. Buat wanita cukup 2. Ya, buat wanita cukup 2 karena selubungnya cuma 2. Coba Pak Haji ulang. Terus. Berhasil. 3. Nah, ini tali ini sudah selesai kerjanya. Ya, dibuka lagi. Sekarang kita potong-potong buat bikin tali. Bikin berapa tadi? 5. Pocong atas sama pocong bawah. Gak usah panjang-panjang. Cukup segini. Ya. Ya, serupa. Cukup. Potong. 1. 2. 3. Nah, pas itu. Nah, sekarang yang 3, 1 di lutut, 1-nya di bawah tangan, 1-nya di atas tangan. 3. Ukurannya 1 badan kali 2, berarti 2 meter. Nah, ini ya, bikin 3. 1. 2. 'Ini kurang banyak. Nah, selesai ya. Nih 5. Ini lebihnya buat jimat. Ya kata Bang. Tali pocong. 1. Tolong ke bawah. Ya, pocong atas, pocong bawah. Yang 3. 1 di lutut. Di lutut. Yang kedua di bawah tangan. Dikira-kira aja. Yang ketiga di atas tangan si dakem. Ini ya. Nah, ini. Itu Pak. Ini Pak. Ukurannya nggak sama. Kalau jenazahnya terlentang berarti kepala di sini. Sebelah sini kanan, sebelah sana kiri. Nanti talinya biar nggak ditarik-tarik, langsung aja diposisikan gerak di kanan. Oh, seperti ini. Ya. Kemudian bentangkan satu persatu kain yang ada tadi, yang sudah disobek. Bagian kaki cukup yang kecil saja. Bagian kepala berarti badan lebar. Ya, kurang sih. 1. 2. Serong kanan. Mana lagi? Jadi ini bagian kaki Bu, kecilin aja. Ya, biar enak lipatnya. Sementara bagian kepala ini bisa diperlihatkan dulu. Kalau diperlihatkan nih, ini masih ada space nih. Artinya kalau jenazahnya gede tubuhnya, ya, ini bisa dilebarin lagi ke sana. Ya, dilebarin ininya. Oh, seperti ini. Ya, ini buat bodinya yang besar.
Cuma Pak Haji cuma ini gede, panjenengan gede gitu. Ini dihabisi spisnya. Tidak harus menghadap kiblat, tergantung ruangannya. Ruangannya ngadep ke utara ya ke utara, jangan dipaksain ngadep kiblat, nanti malah nggak jadi kerja. Gak ada ketentuan harus ngadep kiblat. Ini ngadep kemanapun tidak masalah. Ya, tiganya udah seperti ini. Ya, coba ada kain. Ini ada kain contoh yang berbeda daripada kain yang ada. Ini katun, udah disobek. Kalau bahannya bukan katun, Bu, ini mau disobek kayak apa susah. Ini udah berkali-kali disobek, gak ketemu. Digunting pun nanti agak muter jauh. Ya, itu bedanya tuh. Kain yang polister, ini polister. Makanya biasanya kita beli itu sudah bentuknya potongan. Ini udah dipotong tuh, makanya ada mereknya tuh. Loh, ini belum dipakai, buat contoh aja. Jadi beli di pabriknya udah dipotong 3. Kalau ini kita belinya masih gulungan, menyesuaikan. Berikutnya di bagian pantat, ya, pantat itu di mana Pak? Turun ke bawah. Ya. Kurang ke tengah. Ini kan fungsinya sebagai pempes. Dua seperti ini, letakin aja. Dan taburkan bubuk cendana kapur balus, pewangi di atas sini, nah, ya, nggak usah keseluruhan ya, sini aja cukup, karena menghindari bau aromanya. Berikutnya ini baru disemprotkan ke seluruh area kain kafan. Mau nyobain lo? Kenapa nggak baunya? Baunya wangi beda, aromanya raw, jadi nggak serem. Nah ini berhubung ruangannya nggak ada lagi kecuali ini, ya rumahnya kan sempit ya karena kontrakan, petakan, kadang rumah di komplek aja ruangannya itu aja, sementara jenazah mau keluar terhalang sama ini. Nah jadi gimana? Ini disterilkan. Kita pindahin dulu. Karena jenazahnya mau lewat, mau dimandikan. Nanti setelah dimandikan selesai ini di tali ini masukin. Ya. Gak serem karena orang gak nyangka ini kain kafan. Ya di rumah kan punya kain-kain seperti ini, kain jarit namanya. Terus jadi orang gak nyangka kalau ini kain kafan. Taruh di pojokan rumah. Saya taruh di pojokan rumah. Ini jenazahnya lewat kan, dimandiin. Betul? Nah setelah dimandiin selesai, nah ini dibongkar lagi. Nah, sekarang yang perempuan. Ayo Bu, satu dari model Bu. Bapaknya lagi aja pura-pura perempuan. Jangan, percuma dong ada ibu ini. Yang mau praktek jadi ambil sini maju, cobain. Ya. Bantuin. Coba kalau nggak dicoba nggak berani. Siapa mau bantuin? Bukan. Ya ini diambil ya, 2 jari ya. Ini ya, potong. Ini semakin banyak yang baru, semakin ringan tugasnya. Ya itu harus supaya potong. Nah kalau ambilnya kerja sendiri kan udah tua, lama banget. Saya nggak selesai. Ya sekarang siapa yang mau di? Bu, dari satu orang saya maju. Ayo Pak. Jadi model gampang. Jadi model. Ayo batik dulu. Sini Mak, tiduran Mak. Ibu tidur aja. Ya mana aja boleh.
model. Nah, kalah sama artis ya. Oke. Sekarang diukur ke sini Bu. Ibu pegang ukuran sebelah situ. Saya ukur ke sini ya. 2 jengkal. 2 jengkal ya. Ya. 1, 2. Turunin Ya. 2 jengkal ya. Dari sini Jengkal. 2 jengkal. Ya. Jengkal saya sama jengkalnya beda. Nah, ini ditandain. Baik. Lepas. Pakai sapu. Jalan sampai jalan. Ya Bu, cuma sebentar, nggak sampai 1 menit. Lumayan. Nah, sekarang diukur terkait. Talinya tolong dipegang talinya. Ada yang kan. Yang tanda. Jangan dilepas ya Bu. Pakai gunting aja Mbak, biar cepat. Potong. Itu ukurannya ya. Ya. Bikin berapa yang begini? 5. 2. Oh. Beli. 1. 2. Talinya Bu pegang. Nah, nih 2 sudah jadi. Sekarang tinggal bikin talinya. Dilepas. Pakai gunting aja biar cepat. Ya, ini ukurannya segini. Potong Mbak. 1, 2 ya. 1 di sini, 1 di sana. Satunya lagi segini tali. 2, potong. 1, 2. Kalau ada yang bantu kan cepat. Oh, nah ini lebihnya Bu. Buat simak. Coba. Ya, lagi itu tarik. Tarik kanannya. Nah, betul ya. Nah, itu yang 2 sudah jadi. Sekarang bikin yang ketiga. Bikin kerudung. Simak. Bagaimana cara bikin kerudungnya? Ini diukurnya ke bawah begini. Ya, dibuat segi. Nah, potong. Ya, episode-nya. Ini kerudung segi 3. Oh. Nah, biasanya penempatannya karena ini tidak berjahit dan nggak perlu pakai itu penjepit, kita siapkan tali di dalamnya ini. Nah, ini kita siapkan tali di sini. Berapa ukurannya? Ya 1 jengkal lebih. Ya 1 jengkal lebih. 1. Ambil tali sisanya ini, masukin di dalam sini. Bikin segini. Supaya nggak kebesaran, separuhnya aja. Sekarang masukin talinya ke sini. Ya, dari kerudung ya. Jadi ya seperti ini Bu. Kita pakai. Ya, dari kerudung. Ini buat ikat di bawah dagu. Ini kerudung. Coba dulu kerudungnya. Jadi nggak perlu. Baju, sekarang bikin baju. Cara bikin baju sama seperti ukuran tali. Segini kali 2. Biar panjangan dikit, tambahin kira-kira 1 jengkal. Ini. Ya, 1 jengkal, tambahin. Ini buat ke dalam baju. Ini bikin baju. Dilipat 2. Tuh, panjang ya. Gamis. Kita lipat lagi, kita bikin lubang di sini.
Ini buat perempuan, laki-laki nggak usah bikin begini. Ya. Ya, 3 lembar aja cukup. Nah, ini kira-kira sepanjang satu jari. Satu jari aja segini. Nggak usah lebar-lebar, ya segini udah cukup. Ya, tuh, lubang. Ini cukup. Baju kurung. Kemudian rok. Ya. Sekarang kita bikin rok. Nah, bikin roknya menyilang, maka seperti tali tadi. Maka karena ini perempuan lebih banyak bahannya, kita siapkan kurang lebih 12 meter. Segini kali 2. Di bawah. Nah, lebih ya. Lebih meter lebih. Nah, ini sisanya begini, kalau kita belinya satu paket 12 meter, sisa-sisanya kita bikin sarung tangan buat masalah. Ya, sekarang ditata. Ya Bu, ditata Bu. Ibu di kaki. Ini yang bagus, ini yang enggak dipotong, taruhnya di luar, biar bagus. Nah, kurang ke tengah, seimbangin antara kain batiknya itu, seimbang. Kan seimbang tuh kan kanan kirinya? Nah, itu penentuannya begitu tuh, seimbang tuh, berarti itu udah benar di tengah-tengah. Ini Pak. Samain. Kedua, ibu samain di sini Bu. Samain. Nah, ya, ya. 2. Yang ketiga kerudung. Nih kerudung ya, langsung dipasang di sini. Kerudung. Setelah kerudung, baju yang lubang ini pasang di atas kerudung. Sini. Ya. Bagian atas ini dilipat di atas. Dilipatnya di sini. Jadi begitu jenazahnya digeletakin di sini, kepalanya ini tinggal naik Tutupin. ke atas. Oh iya. Itu di situ. Dan Ya, yang ketiga rok. Nah, roknya menyamping. sedikit. Ya, ada. Nah, itu dari rok. Kemudian pasang di atas bagian paha kemaluan, pempes dari kapas, dari kaki di situ. Ya, Satu ini. naik lagi ke atas. Ya, satu lagi. Dan taburkan bubuk pewangi, cendana sama kabut Parus. kemudian minyak disemprotin. Nah, ini juga disterilkan lagi karena habis ini kita mandiin. Sterilkan dulu. Ada pondok pesantren, masjid, minta ke KPJ disiapin seperti ini Bu, buat belajar. Jadi saya bikinkan seperti ini, dikirim sudah seperti ini. Buat di pondok-pondok. Gitu. Jadi tinggal copy paste aja gitu. Nanti beli kain kapan sendiri ngikut nyontoh yang ini. Karena kita nggak ketemu. Karena balik kirim ke Lampung, balik papan. Coba kalau pakai tiker, serem masih, ya, serem. Kalau ini nggak serem. Jadi Ustaz, Ya, kalau ini yang instannya yang sudah jadi ada disiapkan nggak? ya. Itu tadi mau buat pembelajaran, minta ke kita dibuatin seperti ini, saya kirim seperti ini. Tinggal pakai. Tinggal pakai. Selesai sih Pak. Atau buat di pondok pesantren tadi buat edukasi, tinggal dicontoh.
kan tinggi orang beda-beda Pak. Ini nunjukin kepala di atas. Iya, Enggak, takutnya maksudnya kalau orang awam kan nggak ngerti. Sekarang kita Kan nggak praktek pakai. mandiin jenazah. Ntar saya izin dulu Pak. Ini cara mandiin. Mau nyobain Pak? Ini cobain ya. Dulu waktu awal kesini sudah seperti ini belum? belum. Belum ya? Iya. Anda belum dapetin. Ini baju celemeknya dokter ketika mau operasi, Bu. Keren nggak pemandi jenazah model begini? Keren. Pakai masker, pakai penutup kepala, pakai sarung tangan, ini dilepasin semua. Ini sarung tangan contoh yang sekali pakai langsung dibuang. Sarung tangan karet. Waduh, banyak apa ini? Ini sarung tangan karet tapi tebel. Ini berkali-kali pakai, sepanjang belum sobek masih bisa dipakai. Tapi ini bekas pelatihan, bukan bekas orang mati. Setelah sarung tangan karet, maka berikutnya kita pakai waslap, sarung tangan dari kain. Ini berfungsi buat ngeratain sabun. Amilnya udah nggak bisa kerja sendiri, Bu. Ini amil SOP medis begini. Ya, tapi kalau di kampung-kampung kan berani aja pakai nggak pakai sarung tangan, itu bahaya itu. Baik, yang model siapa ini? Kenapa lah? Ya. Kurang geser sini Pak. Anggap ini di bawah ini adalah bantalan-bantalan ya. Ya, bak pemandiannya. Pak, Ditutup jenazahnya dengan kain. Bedanya laki dan perempuan itu di penutupan aurat, ya. Jadi ini bajunya sudah lepas semua ya, anggap bajunya sudah nggak ada. Wanita ditutup sampai ke bagian dada. Jadi dari mulai lutut sampai dada, ketutup. Jadi ketika memandikan, tangan kita yang masuk ke sini. Makanya perlu ada yang bantu megangin. Nah itu tujuannya fardu kifayah, gotong royong di situ. Jadi jangan kerja sendiri semua, amin. Laki-laki, nah ini si dakepnya sholat. Nah, jadi ini SOPP 3J. Tutup sampai ke pusar. bagian ininya, pusat. Ini auratnya nih. Selama memandikan jenazah ini tidak boleh tersingkap, karena ini aurat yang wajib dilindungi. Nggak boleh mandi jenazah begini gitu. Kita aja harus bersarung tangan karena supaya nggak kepikiran megang begini nanti kepikiran gede kecilnya. Jadi ini menghindari gitu loh, Bu. Tapi umur-umur begini lumayan deh.
Pakai ini nggak? Pakai iya. Kebalik. Nggak bener deh. Kalau ada mentimunnya yang di blender tadi campurin air, disiram dulu ke sini. Ya, bagian sini. Ini mengurangi aroma mayit. Itu budayanya orang Betawi ternyata. Jadi buat aromanya mayit nggak terlalu naik. Jadi ditutup dengan mentimun. Sekarang ada alat yang canggih, pakainya ini. Saya semprotin aja sih. Aromanya buat kita, gitu kan? Lebih dahsyat ini. Wangi kan lah ya? Bapak juga nyium itu wangi. Ada yang pegang gayung, ada yang pegang selang. Bisa. Aku pegang selang. Jadi selangnya ini taruh di bagian paluan. Tujuannya airnya ngalir terus ke sana. Karena kita mau nyebokin, masukin aja Ustaz. Antum tugasnya megang selang. Ada yang megang gayung. Sini satu orang megang gayung, Mas. Fardu kifayah itu gotong royong, ya. 3-4 orang ringan. Ada yang megang sabun. Ya ini sabunnya sabun cetak. Jadi ustadznya bukan yang nyari dulu, tinggal disemprot. Nah ini tujuannya fardu kifayah. SOP pertama kali kita niat dalam hati, diawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Ya itu dalam hati kan. Tidak perlu mayit ini ya dia. Ya, itu sudah jelas. Ada mayit, gitu. Nggak perlu disebut nama. Nggak ada dia pakai nama. Nah, kalau amilnya nggak kenal siapa dia, masa harus nanya-nanya dulu. Hadal mayit atau mayit ini udah jelas ini mayit, bukan orang lain. Gitu kan? Disebutkan saya niat memandikan mayit ini. Hadal mayit. Kalau laki hadal mayit, kalau perempuan hadhil mayitati. Nah, kan repot itu. Kalau nggak lupa bisa bunyi, kalau lupa bingung. Baik, air di sini SOP standar, perutnya ini dipegang. SOP standar tuh, tangan kanan pijet-pijet, tangan kiri ini masuk di selangkangan sini, atau masuk di antara sela-sela bantalan, nyebokin. Ya, mau nyebokin atasnya dulu monggo, atau di belakangnya dulu juga nggak apa-apa. Jadi ini air tetap ngalir ke sini, masuk, gitu kan? Begitu dipegang, kita kan nyebokin. Nyebokinnya sama kayak nyebokin diri sendiri. Terasa begitu kan? Kalau ada pasti gregel. Ya, buat di sini diperlihatkan begini kelihatan. Nah ini antum siramin, gitu loh. Ya, ini digebek-gebek pakai sabun, bersih, cebokin lagi. Keluar lagi, gregel, siram lagi, gitu loh. Ini SOP-nya begitu, cara memandikannya. Kalau keluar kotoran, kalau nggak keluar kotoran ya memang ini matinya mendadak, sehat, nggak keluar kotoran. Udah BAB tadi pagi. Nah gitu. Ada jenazah pulang dari subuhan, patut di jalan, meninggal. Pleset itu meninggal. Ya itu mau ditotal kayak apa, nggak bakalan keluar kotoran, mau pagi-pagi sudah BAB. Jadi nggak ada keluar kotoran. Jadi cukup membantu saja, bila mana ada pasti akan terasa. Ya, beres ini ya, sabun lagi, cuci lagi, ya kan. Terus cebokin bagian atas, sabun lagi, cebokin lagi, ya, sampai benar-benar bersih. Ini kan air ngalir terus. Jadi SOP pertama adalah mengistinjakan mayit, membersihkan area kubul dan dubur. Ada kotorannya kita bersihkan. Yakin bersih, gitu kan? Selesai. Di sini nggak ada muncul lagi kotoran, bersih, dibersihkan. Ya, sampai benar-benar bersih.
Karena Nabi ketika mau mandi junub cebok dulu, setelah itu dibersihkan ini. Setelah itu berwudu. Maka kita wudukan jenazahnya sama seperti wudunya kita. Udah Ustaz. Nah, sekarang yang kerjaan tuh siram, mulai dari sini, bantu siram air. Nah, tangan kanan, ya, bilangan tangan kiri. Sunnahnya, wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Ya, kemudian air ceburin ini, buat gosok-gosok. Dengan Bapak gigi ya. ini merespon ini jenazahnya. Hidungnya, ya air sini lagi, mukanya. Ya ini wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Terus tangan, dan sampai siku 3 kali, kiri 3 kali, berikutnya kepala. Ya, ya orang baik. Ya, terus kaki. Nah, itu prosesi kedua, yaitu mewudukan jenazah, tapi nggak ada niat mengangkat hadas kecilnya. Itu bedanya sama kita. Kalau kita niat angkat hadas kecil karena mau sholat. Setelah diwudukan, prosesi berikutnya adalah digebyar-gebyur. Siram dulu dari kepala. Ini ya. Nah, ini kalau mukanya masih melongo begini ditutup. Melongo itu semangat gitu kan. Itu siram di atas kepalanya begini. Ya. Siram air. Langsung mau disabunin, disampoin monggo, ya. Ini sabun bidara bisa berfungsi sebagai sampo. Jadi saya mandi nggak pernah pakai sampo lagi, cukup dengan ini. Dan ternyata ini manfaatnya bisa ngurangin beban keluar. Sama bikin glowing tadi ya. Ibu kalau melihat saya kan ganteng terus. Nah, siram. Sunnahnya dari sebelah kanan. Siram dulu. Ratakan air ke seluruh tubuh. Nah, itu diratakan dulu airnya, ratain semua. Kalau sudah kena air, yang berikutnya yang kerja sabun. Ya kita keroyok kan bareng-bareng. Ada yang dari kaki, ada yang dari badan, ada yang dari kepala, bareng-bareng dibersihkan. Disabunin tuh. Anaknya ada 4, laki-laki semua, ikut mandiin semua. Jadi cepet gitu loh. Ya, bukan tergantung sama 1 orang. Beres. Ya, termasuk lekang untuk tubuhnya ini. Ya. Ada kalanya jenazah kalau kena air itu lemes lagi. Gitu, kalau kena air. Ya. Bersihkan, memakai sabun. Kerja keduanya adalah sabun. Setelah kena sabun, berikutnya kena air. Boleh langsung dari selang. Ya, pegang sini. Dengan selang yang mengalir ini kita gebek-gebekin, sisa-sisa sabunnya kita bersihkan. Sama kayak kita mandi. Ya kan setelah kena sabun kita bersihkan, bilas namanya, bilas. Bawahnya juga tak? Bawahnya juga. Belum, ini baru atasnya dulu. Kita selesaikan bagian atasnya dulu. Sabar Pak. Ya sabar Pak. Karena bagian bawah perlu tenaga tambahan, nggak mungkin kerja sendiri. Ya, makanya diselesaikan dulu bagian atas sampai kuku-kukunya ya dibersihkan ya. Boleh pakai cotton bud. Tadi saya udah bawa cotton bud. Hidungnya di cotton bud gitu. Biar bersih gitu kan. Ya, telinganya ya bersihkan di cotton bud, udah enggak usah coba. Jadi bersihkan bagian atasnya terlebih dahulu. Setelah bersih, tadi mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali penyiraman sampai benar-benar bersih. Maka berikutnya mandikan bagian belakang. Ya, kan nggak mungkin jenazah miring sendiri. Betul nggak? Pasti harus ada yang bantu. Mas, miringin Mas. Bingung dia miringin. Nggak bisa ya miringin ke sini. Ya, ditarik bagian sininya pegang. Ada yang pegang di sini. Seperti ini dipegang. Ini bagian ini tetap harus ketutup karena ini aurat. Ya, ini ada yang pegang seperti ini. Nanti di sini bagian sini kita siram. Tuh semuanya sabun. Ya, sabunin
sama seperti kita tadi. Ini bisa dicek ulang apakah kotorannya masih ada atau tidak, karena ini mudah banget megangnya. Bisa dicek ulang, bersihin lagi, nggak apa-apa. Ya, tidak menjadikan batal wudunya. Gitu. Beda sama kita. Kalau kita ya batal wudu. Kalau jenazah enggak. Nah, ini bersihkan. Masih ada sisa, ya bersihin lagi, sabunin lagi, gitu kan. Sampai benar-benar bersih. Ini bagian kanan selesai. Berikutnya bagian kiri. Nah, miring derek belah. Nah, siap. Sabun lagi, bersihin lagi, sabun lagi, sampai benar-benar dipegang dengan tangan telanjang, nggak ada sisa sabun. Berarti udah keset. Pak Ustadz, itu mujurnya boleh kemana aja? Atau harus ngadep ke utara selatan gitu? Bebas, tergantung ruangannya. Mau ngadep timur, ngadep barat, yang penting jangan ngadep ke atas. Nggak ada ketentuan harus menghadap kemana-kemana, nggak ada. Bebas. Oke, beres. Tutup. Digotong ya? Ya, belum. Ya, ambil air langsung dari selang buat ngilangin sisa-sisa buih kalau ada, ya. Buangin, termasuk di dalamnya ini. Ini pembilasan terakhir lah bahasa kita, ya. Dari air yang memang benar-benar bersih, tidak kena cipratan air. Nih. Beres. Ada kapur barus. Mana kapur barus? Ini kapur barus. Jadikanlah siraman terakhirnya dengan air yang dicampur kapur barus. Maka ini dicampur ke air, kemudian siram satu persatu dari atas, ya, ke bawah. Jadi kalau istrinya mau mandiin bareng monggo. Anak perempuannya yang tadi nggak boleh sekarang dipanggil. Nah, sini kamu siram ayah kamu. Satu siraman. Sambil mendoakannya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Nah, itu kan. Sampai ini benar-benar habis satu ember, selesai, beres. Nah, ini dilepas. Ini udah basah, udah kotor, jadi buang, nggak dipakai lagi. Kalau ini bersih, ya, karena terhalang sama itu, bisa dipakai lagi. Siapkan handuk 2 lembar seperti ini, sama kain batik 1 lagi, buat mengganti kain basah ini. Ya, ya, mama sini mas, biar kelihatan. Itu di sana. Pegang ujungnya, ini dua-duanya pegang. Kanan dan kiri pegang. Nah, itu pegang juga. Nah, ini buat nutup, mempersiapkan kain yang basah. Naikin aja dulu, naik atas. Nah. Ini adalah menutup auratnya si mayit. Bagaimana supaya auratnya tetap Tertutup. terjaga? Maka siapkan handuk. Ini handuk baru Pak, belum pernah dipakai. Pelatihan doang. Ya, ini ditaruh di sini. Nah, ini menggantikan posisi kain. Jadi auratnya tetap terjaga. Si amil pun nggak melihat, apalagi orang lain. Nah, ini handuknya dipakai buat ngelap-ngelap. Ngelap-ngelapnya seperti ini aja gitu. Nah, ini nggak saya pegang Pak. Ya. Biarkan handuknya tetap berada di sini. Kemudian ditutup. Oh, ya, lipatin ke bawah. Tuh. Baru jenazahnya digotong ke kain kafan yang tadi. Maka kain kafan itu disiapin lagi, dibentangkan ulang. Karena ruangannya sempit. Kalau ruangannya masing-masing ada, biarin aja tergeletak seperti itu. Oh, nggak ada orang lewat, ruangannya khusus gitu loh. Ini kan kadang ruangannya terbatas Pak, cuma itu saja. Iya, mahasiswa, kontrak, ya.
Kita di KPJ ada alat buat gotong mayit setelah dimandikan biar gak licin. Namanya scalp scratcher. Jadi itu bisa dipotong dua Pak, masukin ke sini, plak, nanti dimiringin, masukin dari sana, plak, diketeng, sana plak, udah tinggal gotong aja di kanan kiri, pegang. Jadi nggak perlu dipegang begini-begini. Ya selama ini kan tetap dipegang-pegang kan, ribet itu banyak orang perintah, tangan kanan di bawah, tangan kiri di bawah, gimana cara gotongnya? Nah itu pakai alat kita mudah banget, tinggal geletakin, plak, plak, udah tinggal diangkat, pegang sini kanan kirinya. Pegang, bareng-bareng. Tinggal digotong. Tandua. Tapi tandunya bisa dipokok. Nanti dimasukin. Stainless. Enteng juga, enak. Nah itu akan meringankan tugas kita para keluarga memuliakan jenazah. Oke Pak, bangun dulu Pak. Udah. Kelamaan Pak. Sambil nunggu kelanjutan, ini ada yang ketinggalan informasi. Jadi waktu mengukur badan jenazah, nah itu nanti tolong diinformasikan kepada yang mau gali kubur. Jadi kondisinya itu besar, kecil, tinggi atau gede gitu, sama. Gak usah Pak. Ekstra, gak usah. Pemakaman itu punya standar sendiri. Jadi nggak perlu ngukur panjangnya jenazah. Di sana itu akan dibuat kira-kira panjangnya 2 meter dilebihi 10 cm. Itu udah paling gede. Rata-rata dibuat 2 meter. Standar. Jadi nggak perlu diukur kalau makaman. Itu otomatis. Beda sama di Mekah. Kalau di Mekah mah all size apa aja masuk. Ini lebar. Biasanya kecil kalau meninggal. Enggak juga. Kan jenazahnya masih ketutup dengan handuk. Nah itu supaya tetap terjaga auratnya. Dan ini bisa jadi tirai. Saat di sini banyak orang, di sini tembok, satu miring, bawah. Nah, ini bisa jadi tirai begini. Jadi nggak perlu pakai terin kain lagi tambah. Ya kalau kainnya banyak, kalau nggak punya cukup ini sebagai Tirai. tirai. Nah, kita lagi belajar maka ini dilepas. Handuk yang ada perlahan-lahan diganti dengan kapas. Ada kapas satu gulung. Kapas ini dipakai buat penutup bagian atas. Kan tadi ada tirai sebelah situ. Ada tirai tadi kan? Ini karena lagi praktek saya copot. Ya, ini anduknya seperti ini ngeletak di sini. Anduk rata-rata lebar kok. Insya Allah lebar. Nah ini perlahan-lahan diambil diganti dengan kapas. Tujuannya menjaga aurat si mayit. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Pelan-pelan gitu. Ganti. Terus gitu. Ini sering buat praktek kan jadinya begini. Usut. Ini perlahan seperti ini diambil. Ustaz, sebelah bawahnya nggak dikasih kapas dulu. Apanya? Sebelah ke bawah. Itu tadi kapasnya cukup di bagian sini aja. Ketika sebelum tidur tadi Ya, sudah dikasih. kalau kapasnya banyak silahkan tambahin. Tapi kalau kapasnya cuma satu gulung nggak cukup. Maka kita prioritaskan bagian atas karena tujuannya agar kita yang ngurus tidak melihat auratnya. Yang bagian-bagian tertentu yang apa sih?
udah kebuka nggak apa-apa. Auratnya sampai lutut. Ini aksesoris sebetulnya ya, tambahan untuk menjaga aurat. Ya, kalau nggak ada ini pun boleh-boleh aja. Yang penting jangan sampai auratnya terlihat. Bagaimana caranya, monggo. Nah, kita ngajarinnya yang mudah aja, seperti ini diletakkan. Kemudian kain kafannya satu persatu mulai dilipat, dibedong kayak anak bayi. Ya kayak anak bayi. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Buka mata Pak. Halo Pak. Pak, buka matanya Pak. Belakangan. Sebelum ditutup saya mau lihat. Iya, terakhir nanti dikasih kesempatan. Ini bagian muka nanti akan terakhir, Pak. Jadi diawali dulu penutupannya dari bagian kaki. Nah, ini ngikatnya dari bawah kaki. Satu kali kenceng, dua kalinya tali sepatu, tali hidung. Nah, tujuannya nanti ketika dilepas-lepas di makam mudah. Makanya ini jangan ditutup, Bu. Kalau dibuat seperti ini kayak bunga mawar jadi serem malah. Nah, serem itu. Satu serem, yang kedua menutup tali. Makanya kalau di kita ngajarinnya cukup dilipat aja ke sini. Kayak yang di film-film. Nah, di film-film akhirnya. Yang kedua di lutut. Habis ini mau dibuka. Yang ketiga di bawah tangan. Ini tangan si dakep, posisinya mengikatnya di sebelah kiri tubuh si mayit. Sebelah kiri ya. Kenapa di sebelah kiri? Karena posisinya nanti akan jadi di atas. Iya betul. Ketika ditanam, ini posisinya di atas. Kiblat. Jadi dibalik gitu ya. Ya. Benar-benar. Ada istrinya nggak? Ada. Coba istrinya mana? Mau lihat ya? Astagfirullahaladzim. Karena belum pesan tempat lagi nih. 2 meter aja Pak. Jadi jenazah juga nggak serem karena ditutup dengan kain. Ketika keluarganya ngumpul di sini itu enak mendoakannya. Ya, mukanya biarin terbuka seperti ini. Kapas. Kepalanya ditutup dengan kapas. Bau nggak kapas? Ya, gua ini belum pernah dipakai. Iya, Pak. Ya. Jadi ini ditutup bagian telinganya sama kepalanya seperti ini, tutup. Supaya jangan kedengaran. Ya, tuh. Kemudian mukanya kasih minyak wangi. Waduh. Ya, boleh pakai minyak wangi ini. Waduh, enak banget. Ya. Aduh. Jadi bayi lagi jadi. Sehingga ketika dicium keluarganya, aromanya pun aroma Minyak nyong-nyong. dan wanginya nggak wangi serem. Silakan Bu, mau cium Bu. Jangan lah. Nanti curiga lagi. Kalau sudah didoakan, kemudian keluarganya mengikhlaskan dicium, baru hidungnya ditutup. Jadi jangan orang dipersilahkan mencium, ini ditutup-tutupin, serem banget jadinya. Ya kan, matanya ditutup pakai kapas, hidungnya ditutup pakai kapas, mau dicium serem banget. Jadi kalau menyiumnya kayak gini, kan perasaan kayak masih hidup. Ya betul ya? Betul. Nah, kalau sudah selesai semuanya, baru ditutup hidungnya. Dalam. Ya, hidung dalam. Kalau keluar lagi kotoran atau apa dari itu terhalang. Tujuannya ke situ. Nah, terakhir kita tutup bagian muka dengan kapas. Ya, ini ya. Ikhlas ya, Bu? Ikhlas. Ibunya. Ya. Kita tutup ya, pakai ini kapas, tutup di sini. Setelah tertutup baru kain kafannya satu persatu dilipat. Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Ustaz. Pak Ustadz, itu kain batiknya ikut Pak Ustadz. Pada saat Iya, seperti ini, Ustaz. dibawa aja ke makam. Nanti di makam tapi nggak dimasukin. Pak Ustaz, pada saat seperti ini sebelum ditutup, mayat ini menghadap kiblat atau gimana? Bebas.
Bebas ya. Jadi kalau tamu melayat ingin berdoa dibuka tutupnya. Ya. Ini ceritanya udah mau dikuburin Pak, ceritanya Pak. Mau dikuburin, jadi kalau mau ada keluarga buka aja nggak apa-apa. Tapi udah tutup. Iya Pak, ya kan udah selesai. Ya, udah mau Nih, Bu, sholatin. coba perhatikan ketika ini dilipat begini kan serem. Kan ada yang model begini ya. Ya satu serem, yang kedua menutupin tali. Ya, praktis ya. Ya, praktis. Ya. Nah, tutup. Kita foto bersama sekarang. Ini tapi makamnya belum saya order. Gimana nih? Apa bisa dititip dulu aja di gudang? Monggo bapak-bapak foto. Yuk, Bapak-bapak Silakan. Nanti ibu-ibu belakangan ya. Mesti foto. Bapak-bapak dulu nanti ibu bagian. Sini Pak, foto bersama Pak, kenang-kenangan. Buat dokumentasi Bu. Silakan berdiri di belakang di sini. Waalaikumsalam, Puri, Depok Mas. APJ. Ya, 1, 2, 3. Waalaikumsalam, Puri, Depok Mas. APJ. Ambil ijazah. Kalau ambilnya dipanggil nggak ada gimana? Kerjain sendiri bisa lah. Ya, insya Allah bisa. Ya, ambil aja yang pertama kali bagi ijazah itu terpaksa bisa. Nggak ada yang mau dipraktek juga. Ada yang mau praktekin ya? Bu, nggak ada fotonya, Bu, ibu loh. Pakai mana mau Pak?